Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, saudara yang ada di rumah, ya, yang melihat video ini atau mendengar firman Allah pada pagi ini, kita mari berdoa kepada Tuhan, ya. Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini kami bisa tetap mendengarkan firman Bapa, karena firman-Mu sangat kami perlukan dan butuhkan sebagai pegang kehidupan kami. Setiap ada menghadapi situasi yang seperti Bapa, firman-Mu sangat menguatkan kami, menghibur kami Tuhan, karena kami perlu firman-Mu yang terus menopang kehidupan kami, menegur iman kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan, supaya kami tetap mengimani setiap firman dalam setiap hidup kami, supaya menjadi berkat kekuatan yang baru dalam iman percaya kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkarya, Kau berkati firman pagi ini, juga Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Bapa. Kau berikan Roh-Mu kuasa beri umat-Mu supaya firman yang hamba-Mu sampai menjadi berkat yang luar biasa bagi umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman pada pagi ini. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Ya, kabarnya pasti tetap luar biasa, ya, tetap baik, ya. Sebab kita punya Allah yang hidup, ya, dan bangkit, ya. Biarpun kita hari ini menghadapi situasi yang tidak menentu, yang membuat kita takut dan cemas, ya. Karena corona ini berdampak dengan dalam kelemahan baik perdagangan, usaha, ekonomi, keuangan, ya. Tetapi kita menyikapi itu semua dengan hati yang tetap bersukacita, ya, sebab kita punya Allah yang tadi hidup dan bangkit. Jadi kita punya pengharapan yang pasti, ya, bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita, memberkati kita, dan memelihara dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita butuhkan saat hari ini, Tuhan pasti sediakan yang terbaik buat kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Ibu, pada pagi ini saya akan sampaikan firman Allah yang pernah saya sampaikan minggu yang lalu, yaitu kebangkitan yang memberikan pengharapan. Yang minggu lalu saya sudah sampaikan dua bab, ya. Yang pertama, kuasa Tuhan tanpa batas. Yang kedua, penggenapan firman Tuhan. Yang ketiga yang pagi ini kita akan mendengar bersama-sama, kita belajar bersama-sama, yaitu kebangkitan Tuhan ditawarkan atau diberitakan kepada semua orang, ya. Ini banyak sama Ibu yang saya sampaikan pagi ini seperti minggu yang lalu. Jadi dalam Lukas pasal yang ke-24, ya, kita buka Bapak Ibu. Mari buka yang membaca kitab, ya, atau HP. Kita membuka di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 10 sampai 12, ya. Lukas pasal yang ke-24 ayat 10 sampai ke 12. Yuk kita baca sama Bapak Ibu, ya. 2, 3. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kebun itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi, ya. Saudaraku, Bapak, sekali lagi, kebangkitan Tuhan ditawarkan atau diberitakan kepada semua orang.
Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan diberitakan atau ditawarkan kepada semua orang ya di Alkitab. Di Alkitab atau di firman Allah, Yesus menampakkan diri ya kepada beberapa muridnya ya, atau beberapa orang, antara lain ke-11 murid, lalu 2 orang murid ya Yesus yang berjalan ke Emmaus, lalu Thomas, Maria Magdalena, dan murid-murid di pantai Tiberias. Setiap Yesus menampakkan dirinya kepada semua murid-muridnya, Yesus memberitakan dirinya ya, inilah aku, Yesus yang mati, bangkit, dan hidup. Setiap Yesus menemui para murid-muridnya ya, dia selalu memberitakan dirinya bahwa dia yang telah mati, bangkit, dan hidup. Karena apa, Pak Ibu? Karena pada waktu itu banyak murid-murid Tuhan mengalami keraguan dalam hatinya, dan ada juga yang tidak percaya kalau Yesus itu bangkit. Ya, kalau kita lihat tadi di dalam Lukas 24 ayat yang ke-11, pada waktu perempuan-perempuan itu pulang ya, memberitakan Yesus atau memberitahukan Yesus bahwa Yesus bangkit ya, mereka berkata, oh itu omong kosong ya, itu nggak pasti atau mustahil ya, mau kok masuk Yesus mati dan kok bangkit ya, mereka tidak percaya, itu dianggap omong kosong ya, itu dusta. Sampai demikian ya Bapak Ibu. Dan sebab itu Yesus selalu setiap bertemu dengan mereka, dia memberitakan, akulah Yesus yang mati, bangkit, dan hidup. Sampai kalau kita lihat di dalam ayat 38 dan 39 dikatakan, akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku ya. Sampai Tuhan, ini loh aku, lihat tanganku, kakiku ya. Kalau manusia, aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, ini aku. Sampai sedemikian rupa Tuhan memberitahukan dirinya bahwa ia Yesus yang mati, bangkit, dan hidup pada waktu itu sebelum. Saudara, firman Allah berkata, berbahagialah kamu yang tidak melihat tetapi percaya. Ya, saudara, pernah saya sampaikan bahwa perjalanan hidupan kita itu dengan iman, bukan dengan mata jasmani. Perjalanan kita, pengiran kita kepada Tuhan bukan dengan mata jasmani yang kelihatan, tetapi iman yang belum nampak, itu yang kita imani di dalam Tuhan ya. Biarpun kita jauh tidak melihat dengan mata jasmani kita, dengan peristiwa 2000 tahun yang lalu di mana Tuhan disiksa, dianiaya, dan dia mati di atas kayu salib, dan dia dikubur dan bangkit, kita tidak melihat, tapi dengan iman percaya kita ya, kita meyakini banget bahwa Yesus yang 2000 tahun yang lalu sudah mati itu untuk menebus dosa-dosa saya, untuk menebus pelanggaran saya ya, dan Yesus bangkit ya, bangkit dan hidup ya. Kalau Yesus bangkit, kita pun akan mengalami kebangkitan ya. Kalau Yesus bangkit dan hidup, ada pengharapan ya. Kalau Bapak Ibu lihat, nggak usah dibaca Bapak Ibu, 1 Korintus 4 ayat 13 sampai 18 ya, firman Allah berkata bahwa nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya di awan-awan, maka orang-orang yang sudah meninggal atau mati di dalam Tuhan itu kubur-kubur mereka akan terbuka ya. Mungkin juga nanti mungkin kita 1 tahun ke depan, 2 tahun, 3 tahun kita meninggal ya, kita pun juga akan mengalami bahwa kubur kita akan terbuka dan kita akan terbang memakai tubuh kemuliaan, dan kita bisa menyongsong Tuhan di atas awan-awan. Dan firman Allah berkata di ayat yang terakhir itu ya, bahwa kita akan tinggal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itu pengharapan yang luar biasa ya.
Kita inginkan ini semua peristiwa yang luar biasa, di mana nanti kalau Tuhan datang kedua kalinya, kita akan menyongsong Tuhan dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Ya, sukacita, kegembiraan itu memenuhi hati kita. Ya. Selama kita hidup dalam dunia pun juga ada pengharapan, ada pengharapan. Bukan hanya nanti kalau Tuhan datang kedua kali, tapi selama kita masih hidup dalam dunia pun kita punya pengharapan. Ya, pengharapan. Contohnya kalau kita sakit, ada pengharapan untuk kita mengalami kesembuhan di dalam tubuh kita, jasmani kita, ya, di dalam Tuhan. Ya, kalau Ibu sakit, kita punya iman percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, itu berarti kita punya pengharapan ya, penyakit kita itu pasti disembuhkan oleh Allah, karena Allah itu berkuasa menyembuhkan penyakit apapun yang kita alami. Ya, kalau kita punya permasalahan, persoalan jalan buntu, ya, kita punya pengharapan, ada jalan keluar, ada solusi di dalam Tuhan. Ya, kalau kita punya masalah yang berat, ya, kita nggak mampu menyelesaikan, kita angkat tangan, kita, Tuhan saya nggak mampu Tuhan. Ya, Tuhan akan mengangkat masalah-masalah kita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Itu suatu berkat yang luar biasa yang kita alami di depan kita dalam Tuhan. Jadi kita punya pengharapan sebab kita punya Allah yang bangkit dan hidup, ya, yang punya baik nanti kita bersama dengan Tuhan dalam kekekalan, juga bersama kita di bumi ini, dalam dunia ini juga ada pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita maju lagi, Ibu. Ya, Tuhan menawarkan kepada setiap orang tentang pemberitaan Injil. Jadi setiap berita Injil atau pribadinya Yesus yang ditawarkan, yang diberitakan, itu bukan hanya satu golongan, dua golongan, atau satu suku, dua suku, tapi kepada seluruh umat manusia di dalam dunia ini. Ya, suku bangsa, bahasa, ya, semua diberitakan tentang Injil Kristus di dalam kehidupan mereka. Ya, kalau kita melihat kembali di dalam tadi, ya, Lukas 24 ayatnya ke 10 dan 11 dan 12, ya, pada waktu perempuan-perempuan itu memberikan Injil kepada para rasul, yaitu bahwa Yesus bangkit, ya, mereka tidak percaya, mereka menganggap omong kosong dan itu dusta. Ya, tetapi pada waktu itu hanya Petrus yang pergi cepat-cepat ke kubur Yesus. Mungkin ya awalnya dia merasa juga ragu-ragu, apa benar ya apa yang disampaikan oleh perempuan-perempuan ini bahwa Yesus bangkit, ya. Tapi dia ingin membuktikan, dia lari-lari untuk menuju ke kubur Yesus, ya. Nah, betul, Yesus tidak ada di kubur, ya. Petrus menjumpai hanya kain kafan yang ada di kubur itu, Bapak Ibu. Ya, ini bukti bahwa keselamatan itu sebagai anugerah Tuhan kepada kita. Ya, biarpun di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 Tuhan berkata, beritakan Injil ini kepada seluruh umat manusia. Ya, tetapi kalau mereka punya hati yang merespon pada firman Tuhan, Injil itu, atau mendengar suara Tuhan, dan dia mendapat keselamatan, itu suatu anugerah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang hari ini Bapak Ibu percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu bangkit dan hidup, Yesus itu jalan satu-satunya ke dalam kerajaan surga, dan Yesus adalah keselamatan di depan kita. Ya, itu suatu anugerah di dalam masa depan kita. Jadi anugerah itu kita harus jaga di dalam hati kita, jangan sampai lepas. Ya, karena anugerah yang Tuhan berikan cuma sebagai kemurahan daripada Tuhan diberikan kepada kita, itu kita akan menjaga hidup kita dan hidup dalam kekudusan. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan buat kita, karena punya situasi yang seperti ini, ya, banyak pengangguran, banyak yang di PHK karena nggak punya pekerjaan, padahal kita yang keluarga ada istri, anak yang butuh makan, minum, kebutuhan yang lain, ya, kita sampai menjual Yesus, ya, yang kedudukan jabatan, ya, mata-mata yang sementara ini dalam dunia ini, ya, sampai itu kita lepaskan keselamatan apapun yang terjadi,
dalam hidup kita tetap pegang Yesus di depan kita. Apapun kita mengalami kesukaran, mengalami kesusahan, kelaparan ya, misalnya ya, kita tetap pegang Yesus di depan kita. Jangan sampai kita lepaskan, jangan sampai kita menjual keselamatan sebagai anugerah yang Tuhan berikan buat depan kita lepas demi hal yang sementara yang dalam dunia ini. Ya, karena banyak orang tidak mau percaya kepada Yesus, tidak mau percaya kepada keselamatan yang ada dalam Yesus, tidak menolak dan menolak sampai mereka mati atau meninggal, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sehingga kenapa? Binasa. Ya, sebab dia tidak mendengar suara Tuhan, tidak meresponi panggilan Tuhan, mereka mengeraskan hati mereka, ya, sehingga mereka tidak mendapat keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan buat mereka, beritakan buat mereka. Mereka menolak yang keras, dengan hati yang keras, ya, keselamatan tidak mereka miliki. Akhirnya saya percaya banyak orang meninggal di dalam ketidakpercayaan kepada Tuhan, ya, mereka akan binasa, pasti binasa, pasti dalam api neraka. Karena itu Bapak-Ibu, apapun yang terjadi dalam hidup kita akan tetap setia sama Tuhan, ya, akan tetap beriman kepada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita iman kita kendor, ya. Kita harus bertobat roh kita untuk setia mengingat Tuhan, melakukan jalan Tuhan di mana Tuhan masih dengan kesempatan buat kita setia. Tidak perlu kita kondisi sekarang ini kita harus ibadah di rumah-rumah, tidak apa Ibu. Yang penting baru setiap hari bangunlah bersebaguakan bersama suami istri anak yang ada, karena itu penting untuk membangun iman kita, untuk tetap kuat, setia, untuk mengiring kepada Tuhan. Haleluya. Ya, keselamatan adalah mujizat. Keselamatan itu ada mujizat. Siapa yang beresponi, dia akan mengalami mujizat atau anugerah. Tapi yang tidak percaya mujizat, jangan bermimpi akan menerima mujizat daripada Tuhan. Kalau kita percaya mujizat, pasti saudara, Bapak Ibu akan mengalami mujizat dalam hidup kita. Ya, mungkin yang keluarga kita ada suami yang belum mengenal akan Tuhan Yesus. Ya, mungkin istri, anak-anak yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, ya, percaya, saya percaya, saudara, ya, kita terus bawa dalam doa suami kita, istri kita, anak-anak kita, pasti suatu kali kelak Tuhan pasti akan mendengar suara doa Bapak Ibu dan dipanjatkan kepada Tuhan. Kita bosan, ya, Tuhan, aku bosan, ya, aku lelah berdoa untuk suami saya sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan misalnya, ya, untuk suami, istri, untuk anak-anak, ya, belum menerima Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Ingat, tidak ada satupun usaha Bapak Ibu yang hal berdoa itu sia-sia. Tuhan pasti menampung doa Bapak Ibu di dalam kehidupannya, sampai mungkin Bapak Ibu menetes air mata, ya, berdoa untuk suami, istri, anak supaya bertobat dijamah oleh Allah. Pasti setiap tetesan air mata, doa-doa kita itu sangat berharga di mata Tuhan, ya. Dia tahu dan kehidupannya, sebab waktu Tuhan bukan waktunya kita, ya. Kita mungkin cepat-cepat Tuhan kok, cepat sudah berlelah, bosan berdoa mungkin, ya, sudah bertahun-tahun kok Tuhan enggak memberi pertobatan kepada suami saya, istri saya, anak saya, ya, kepada pengeraskan hati, ya, yang pikiran seperti itu. Jangan putus asa betul. Setiap doa-doa kita untuk keluarga kita, Tuhan pasti menjawab, Tuhan pasti mendengar cerita Bapak Ibu untuk keluarga, karena Tuhan itu mengasihi keluarga saudara, ya, dan Tuhan nggak mau satu jiwa pun terhilang di depan Tuhan. Dia mau merengkuh, ya, keluarga Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu tinggal bersama suami, istri, anak yang ada. Tuhan pasti mendengar setiap doa-doa Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, dengan Allah yang sanggup saya sampaikan, biar menjadi berkat atau meneguhkan iman percaya kita bahwa kita punya Allah yang bukan kita hidup, dan kita punya pengharapan baik nanti untuk hidup yang akan datang, baik hidup yang sekarang ini, bahwa setiap apa yang kita lakukan, kerjakan, kita tetap percaya apa yang kita hadapi, masalah persoalan kita alami, kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti akan memelihara depan kita, memberkati kita, dan Tuhan akan pasti menolong setiap kita. Haleluya, amin. Jadi Bapak kita akan
berdoa ucap syukur untuk firman Allah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang surga, kami bersyukur kalau Tuhan sudah berikan hikmat-Mu buat kami semua umat-Mu yang sudah mendengarkan suara Tuhan. Tanamkan benih-benih firman-Mu Tuhan dalam setiap hati-hati kami, supaya kami tetap percaya kepada Tuhan yang kami sembah, kami puja tiap saat untuk Allah yang hidup dan bangkit, di mana kami punya pengharapan untuk masa depan juga untuk masa sekarang ini. Dan apapun yang terjadi, kami akan tetap percaya kepada Tuhan, kami akan tetap setia kepada Tuhan, tetap mempercayai iman kami, karena keselamatan itu anugerah buat kita itu suatu hal yang tak ternilai harganya Bapa dan depan kami. Kami tolong setiap umat-Mu Tuhan, pelihara iman kami, jaga iman kami supaya kami tetap di dalam Engkau, teguh iman kami di dalam Engkau. Apapun masalah-masalah yang menghibur kami, menimpa kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Kami akan memberi keselamatan yang Tuhan anugerah buat kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang sudah mendengar suara Tuhan, berkati suami mereka, istri mereka, anak mereka, juga berkati firman yang kami hamba bisa sampaikan menjadi berkat buat kehidupan mereka, jadi rema, daging dan setiap depan mereka, Pak, meneguhkan iman mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan firman pada pagi ini, doa syukur kami, haleluya, amin.